Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Pada hari yang mulia ini, marilah kita bersama-sama untuk senantiasa terus beriltizam, bertekad di dalam diri kita agar menjadi pribadi-pribadi yang berkomitmen dengan agamanya. Dan salah satu tanda komitmen dengan agama itu adalah mau untuk meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Bukan hanya sekedar kita sibuk dengan meningkatkan kapasitas-kapasitas yang sifatnya duniawiyah, kapasitas kerja kita, kompetensi ilmiah kita, atau mungkin kemampuan bisnis kita dan lain-lain, akan tetapi kadangkala masalah keimanan dan ketakwaan kurang menjadi perhatian kita. Maka sesungguhnya pada hari yang mulia ini bertekadlah kita semuanya untuk berkomitmen meningkatkan keimanan dan ketakwaan itu. Senantiasa terus berusaha sambil mengucapkan doa, mudah-mudahan kita semua diberikan istiqomah dan nanti ketika diambil dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, kepada guru besar kita, Khatamul Anbiya wal Mursalin, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan beliaulah alhamdulillah kita semuanya pada siang hari ini bisa menikmati indahnya syariat Islam yang menjadikan ini sebagai sarana untuk beristirahat pada saat yang tepat, di mana pada saat matahari tepat di tengah-tengah di atas kepala kita. Itu dalam beberapa penelitian menunjukkan terjadinya akumulasi kelelahan yang luar biasa. Maka dengan syariat sholat zuhur, apalagi sholat Jumat berjamaah, yang kemudian dikuatkan, ada beberapa penelitian dari orang-orang yang non muslim justru menemukan bahwa khasiat orang yang berjamaah itu ternyata bisa menghilangkan ion-ion negatif antar sesama karena saling menetralkan. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Sebentar lagi kita semuanya akan dihadapkan ada satu fenomena kebangsaan yang sudah barang tentu mau tidak mau kita harus melewatinya dengan baik dan berkontribusi secara akal sehat. Apa agenda kita itu adalah yang dinamakan sebagai agenda demokrasi. Khotib di sini tidak membahas tentang masalah demokrasi, tidak menyampaikan tentang masalah kampanye, tetapi khotib ingin memberikan satu hal yang itu menjadi acuan kita bersama untuk memberikan satu pemahaman kepada kita tentang nilai-nilai kemanusiaan yang ada di dalam derajat kenabian. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Kalau kita waktu kecil tentu pernah mengenal adanya sifat-sifat Nabi, ada sifat wajib, ada sifat mustahil, dan tentu ada sifat jaiz juga.
Sifat Nabi itu terbagi secara garis besar ada 2 point of view. Point of view yang pertama adalah point of view masa lampau, dan yang point of view yang kedua adalah masa yang akan datang. Ma'asyiral muslimin, yang pertama adalah bagaimana point of view masa lampau kita. Seseorang itu akan bisa dilihat bagaimana dia memiliki sifat-sifat kenabian masa lampau itu terbagi menjadi 2 hal. Yang pertama tentu kita mengenal yang namanya adalah as-siddiq. Sifat Nabi yang benar, senantiasa jujur, tidak pernah berbohong. Kemudian ketika mengatakan sesuatu, dia mengatakan A adalah A dan B adalah B. Hal itu hari ini telah begitu banyak yang telah melupakan dan seolah-olah menjadi hal yang tidak penting. Bagaimana Rasulullah SAW pernah menyitir ke dalam satu hadis Rasulullah yang sangat sahih, yang bahkan dikatakan ada satu dosa yang sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini secara lengkapnya adalah apa 3 amalan yang paling disukai Allah dan amalan yang paling dibenci oleh Allah. Kalau yang paling disukai Allah tentu kita tahu. Yang pertama adalah as-salatu ala waqtiha. Kemudian birrul walidain. Kemudian yang ketiga adalah jihadun fi sabilillah. Namun demikian ada amalan yang dibenci oleh Allah SWT, salah satunya adalah bersumpah palsu. Bagaimana kemudian kebenaran dikatakan sebagai keburukan, sebaliknya keburukan justru itu seolah-olah dianggap sebagai suatu kebenaran. Maka hari ini khatib tegaskan kejujuran itu sangat mahal harganya. Oleh karena itu kita sebagai orang tua, marilah kita bersama-sama mendidik kepada anak-anak kita. Apakah anak biologis kita, anak cucu kita, mungkin yang sudah punya buyut, atau justru anak-anak ideologis kita. Siapa itu anak ideologis kita? Ya kalau kita sebagai seorang pengajar tentu murid-murid kita, mahasiswa kita. Kalau kita sebagai seorang pengusaha tentu adalah karyawan-karyawan kita. Karena karyawan itu sesungguhnya bukan hanya punya hak untuk kita nafkahi secara material saja, akan tetapi sesungguhnya seorang pengusaha juga punya kewajiban bagaimana memberikan makna-makna ilahiyah, agar supaya ketika di hadapan Allah SWT ditanya, kita telah bebas tanggung jawab. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Sifat yang pertama dari masa lampau adalah sifat siddiq. Kemudian yang kedua adalah al-amanah. Sifat al-amanah itu adalah sifat yang dapat dipercaya. Sepertinya seolah-olah memang 11-12 dengan sifat siddiq itu. Bedanya adalah apabila seseorang itu telah diberikan satu kontrak perjanjian amanah yang dibebankan pada seseorang, maka orang tersebut akan menjalankan amanah itu sesuai dengan apa yang telah diamanatkannya. Kalau seseorang itu diberikan amanah, misalkan silahkan kirim barang ke tempat A, maka A itu akan menyampaikan apa yang harus dikirimnya itu sampai ke tempat A itu tanpa mengurangi sedikit pun. Apakah itu volumenya, apakah itu mengurangi dalam takaran biaya-biaya yang sebenarnya tidak perlu. Itu sesungguhnya adalah termasuk bagian dari amanah. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Berapa banyak sekarang itu kerusakan itu justru yang terjadi bukan karena sesuatu yang besar, akan tetapi karena sesuatu yang kecil. Bagaimana kejujuran dan amanah itu sangat mahal harganya. Ketika kita mengisi di pom bensin misalkan, mestinya takarannya adalah 100%, tetapi menurut hasil riset, ada beberapa orang dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang mengatakan meminta untuk toleransi sekian persen. Ma'asyiral muslimin, itu sesungguhnya adalah satu hal kecil yang mestinya menjadi perhatian kita bersama. Bukankah Allah Subhanahu wa taala ketika di hari akhir akan meminta pertanggungjawaban kita? Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. 2 hal itu yang kita bisa lihat pada masa lampau, apakah orang tersebut berlaku siddiq benar atau amanah. Kemudian yang kedua adalah bahwa sifat kemanusiaan yang sesuai dengan kenabian itu akan kita bisa lihat pada masa yang akan datang. Yang pertama adalah sifat tabligh. Sifat wajib bagi Rasulullah SAW itu adalah tabligh, artinya menyampaikan.
Apa yang dimaksud dengan menyampaikan itu? Menyampaikan di sini adalah komitmen sebagai seorang mukmin dalam rangka untuk menjadi khairu ummah. Apa? Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada segolongan di antara kalian menjadi khairu ummah, sebaik-baik manusia, sebaik-baik umat, sebaik-baik golongan. Apa itu? Ukhrijat linnasi, yang menyeru kepada manusia, ta'muruna bil ma'rufi, mengajak kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan kemudian menahan atau mencegah dari kemungkaran. Kata Allah SWT, wa ulaika humul muflihun, orang tersebut adalah kategori orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan di sisi Allah SWT. Ma'asyiral muslimin, kalau ada orang yang punya komitmen bahwa nanti ketika dia diberikan amanah, kemudian dia mau untuk menyampaikan mana yang benar, mana yang salah, kemudian bagaimana mau membimbing kepada saudara-saudaranya, itu insya Allah adalah orang-orang yang memiliki derajat-derajat. Meskipun tidak sesempurna Rasulullah SAW, akan tetapi mudah-mudahan orang tersebut memiliki karakter ittiba'ur Rasul. Jamaah sekalian, kemudian yang terakhir, yang keempat, bagaimana sifat seseorang itu masa yang akan datang kita bisa lihat adalah sifat fatonah. Sifat fatonah itu artinya adalah cerdas. Cerdas bukan hanya cerdas secara akal, cerdas secara intelektual, akan tetapi yang paling utama adalah cerdas secara spiritual. Bagaimana seseorang itu memiliki komitmen tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, seorang ulama besar mengatakan bahwasanya kategori menduakan Allah itu tidak hanya sekedar kita memiliki sesembahan-sesembahan yang secara fisik nampak di depan kita. Misalkan kita punya patung, tidak. Akan tetapi ternyata ketika kita menganggap bahwa ada bandingan-bandingan yang seolah-olah itu setara dengan Allah Subhanahu wa taala, itu ternyata juga bagian dari syirik. Akan tetapi meskipun syirik itu tidak tahu. Oleh karena itu Allah SWT, Rasulullah SAW memberikan ajaran kepada kita. Kita diminta untuk sering-sering berdoa di dalam zikir pagi dan zikir petang kita. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Bisa jadi di antara kita banyak yang belum faham tentang masalah kemusyrikan kecil itu. Karena apa? Ternyata kita menganggap bahwa kepentingan dunia itu lebih utama dibandingkan dengan kepentingan akhirat. Salah satu contoh misalkan mudahnya begini, kita sudah lama nggak punya mobil Alphard misalkan. Ada seseorang yang pengen punya mobil Alphard. Apakah itu tercela? Tidak masalah juga. Tetapi kemudian begitu mendapatkan hadiah dari Allah berupa mobil Alphard, tiba-tiba pada saat dia mencuci, pada saat memperbaiki, tiba-tiba panggilan adzan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apakah kemudian cuci mobilnya itu kemudian dilepaskan, segera beranjak menuju ambil air wudhu untuk datang ke masjid, atau kita teruskan untuk mencuci mobil kita? Kalau kita masih mencuci mobil kita, kalau kata ulama besar ini mengatakan, bisa jadi kita menganggap bahwa mobil kita itu telah menjadi ilah kita. Padahal sesungguhnya la ilaha illallah itu adalah tidak ada ilah yang kita cintai, yang kita takuti dan kita harapkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, fatonah kecerdasan itu yang paling utama adalah kecerdasan spiritual. Karena di dalam beberapa hasil riset mengatakan orang yang memiliki kecerdasan spiritual yang bagus, insya Allah akan memiliki kecerdasan yang komprehensif, intelektualnya, sosialnya, dan juga kemudian kecerdasan emosionalnya. Ma'asyiral muslimin, 4 karakter dari kenabian Rasulullah Muhammad SAW dan juga para nabi-nabi sebelumnya ini hendaknya kita jadikan sebagai acuan di dalam mendidik anak kita, termasuk nanti di dalam memilih pemimpin. Ma'asyiral muslimin, hendaklah kita mendahulukan akal sehat, bukan hanya sebatas suka tidak suka, baik tidak baik, akan tetapi kita harus memiliki satu data yang akurat agar kita besok ketika ditanya oleh Allah SWT bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah kita berbuat. Ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan Allah SWT memberikan hidayah kepada kita semuanya untuk bisa membedakan antara yang baik dan buruk, antara yang benar dan salah. Mudah-mudahan kita diberikan istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim.
wa taqabbal minni innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala an-nabiyil karim wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وفي آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم انصر المجاهدين في غزة. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اجعل هذا البلد بلدا آمنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر. أقم الصلاة.